nama Tuhan, berjumpa kembali bersama saya Evangelis Fernando Eskiel Ginting dalam channel ini. Senang rasanya bisa membagikan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Kali ini kita kembali dengan seri perenungan kita dari kitab Amsal yang akan kita lanjutkan dari Amsal pasalnya ke-25, ayat yang pertama sampai ayatnya ke-7. Dalam perenungan kita di hari ini, sebuah kerajaan dapat berdiri kokoh tergantung pada bagaimana rajanya memerintah. Jika raja memerintah hanya dengan mengandalkan kekuatannya saja, dengan kejayaannya, maka pada suatu saat rakyatnya akan memberontak dan runtuhnya kejayaan tersebut. Dan di sisi lain, apabila seorang raja memerintah semata-mata hanya menyenangkan hati rakyat, maka suatu waktu raja akan mengalami kesulitan yang besar menghadapi berbagai macam kemauan rakyat yang tentunya berbeda-beda. Kedua sikap ini akan menyebabkan kegagalan dan kehancuran satu kerajaan yang ada. Jika demikian, bagaimana caranya seorang raja memerintah dengan baik? Yang pertama, bertindak dalam kebenaran. Penulis kitab Amsal mengatakan pada ayat yang kedua, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Kemuliaan seorang raja bukan terletak pada kekuatan dan kejayaan secara materi, tetapi bagaimana raja tersebut atau pemimpin yang ada membuat tahtanya kokoh di atas kebenaran. Raja seharusnya menyelidiki segala sesuatu dengan cermat. Apakah ada ketidakbenaran, ketidakadilan, penyimpangan hukum, rencana-rencana jahat yang tersembunyi, pelecehan hak dan kewajiban pajak dan kewajiban warga dan sebagainya. Berdasarkan penyelidikan yang cermat, raja tidak boleh mengambil tindakan gegabah. Secara ketidakbenaran dan penyimpangan akan ditindak dengan tegas, sehingga kebenaran dan keadilan kembali ditegakkan. Yang kedua, tidak kompromi terhadap yang jahat, yang terdapat di ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Tertulis, sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Seorang raja atau seorang pemimpin akan menyingkirkan para provokator dan pelaku kejahatan agar kejahatan tidak merajalela dalam kerajaannya. Dia berani memecat para pejabat kerajaan apabila mereka ternyata menyalahgunakan kekuasaannya. Raja tidak kompromi dengan orang-orang jahat dalam mempertahankan kebenaran dan keadilan yang ada. Demikianlah kerajaan yang tetap kokoh di atas kebenaran. Karena itu di hadapan seorang raja atau pembesar, janganlah berlakak penting sehingga menempatkan diri sesuai penilaian diri sendiri. Karena bagaimanapun penilaian orang lain terhadap diri kita, tentunya tidak selalu sama dengan kita menilai diri kita sendiri. Penilaian orang lain bisa saja lebih positif, bahkan juga bisa lebih negatif. Seperti yang tertulis pada ayat yang ke-7.
Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Betapa malunya kita bila telah menempatkan diri lebih dari penilaian orang lain, sehingga kita merasa direndahkan. Oleh karena itu, lebih baik kita mawas diri agar tidak dipermalukan. Dan biarlah orang lain yang memberi tempat terbaik sesuai dengan penilaian mereka. Dalam situasi dunia saat ini, tentu para pemimpin harus senantiasa bijak dalam semua hal yang diputuskan bagi kesejahteraan semua orang yang dipimpinnya. Contoh seperti bangsa kita Indonesia, yang dimana dipimpin oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Pak Ma'ruf Amin. Di mana dalam kepemimpinan yang ada, kita tahu bagaimana pemimpin kita ingin Indonesia maju, adil, sejahtera, makmur, dan lebih baik lagi Indonesia. Tetapi dalam perjalanan bangsa kita, apalagi di saat ini kita tahu dengan wabah pandemi yang terjadi, yang saat ini terjadi untuk Indonesia, banyak sekali yang terpapar. Akhirnya keputusan seorang pemimpin dalam mengambil alih untuk kesejahteraan bangsanya, di mana mengambil keputusan hanya ada keputusan PPKM yang ada, di mana dari keputusan ini, kebijakan ini mengurangi tingkat penyebaran dari virus yang sedang mewabah di bangsa dan negara kita Indonesia. Untuk itu, jangan berhenti berdoa bagi para pemimpin bangsa kita, agar mereka dimampukan dalam mengambil segala keputusan dengan pertolongan daripada Tuhan. Doakan juga agar mereka berani dan rela menegakkan kebenaran dan keadilan di bangsa dan negara kita. Karena pemerintahan yang kokoh dipimpin oleh pemimpin yang berani dan rela menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu. Amin perenungan firman Tuhan kita di hari ini. Sampai berjumpa dalam video-video selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.